Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku telah mengambil keputusan terkait kemelut yang menerpa Partai Demokrat seminggu terakhir ini, namun keputusan itu akan diumumkan di kediaman pribadi Presiden di Cikeas, Bogor. Presiden tiba di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma pada siang tadi dan ia langsung mengadakan pertemuan tertutup dengan beberapa menteri. Terkait kemelut yang dihadapi Partai Demokrat, Presiden selaku Ketua Dewan Pembina akan mengumpulkan kader senior Demokrat di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor karena Presiden mengaku telah mengambil keputusan tentang kemelut yang terjadi di Demokrat. Namun keputusan tersebut masih akan dibicarakan dulu dengan politisi senior Demokrat sebelum diumumkan kepada publik. Keputusan ini diambil SBY sesuai janjinya usai lawatan ke luar negeri dan melakukan ibadah umroh bersama Ibu Ani Yudhoyono. Sebelumnya, SBY menjadwalkan melakukan konferensi pers usai mendarat di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma siang tadi. Tapi ternyata Presiden telah memberikan pernyataan kepada wartawan di atas pesawat sesaat sebelum mendarat di Jakarta. Tahu persoalan Partai Demokrat, saya sekarang bicara dalam kapasitas yang lain, bukan sebagai Presiden, tapi sebagai Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat sekaligus penggagas dan pendiri partai itu. Banyak berita dari tanah air, saya kira saudara menerimanya semua. Ada yang relevan, ada yang tidak relevan, ada yang kontekstual, ada yang menyimpang dari apa yang sebenarnya, tapi ya itu biasalah dalam politik seperti itu. Kalau tidak begitu namanya bukan politik. Begini, dan waktu di Jeddah saya mengatakan insya Allah ketika saya menjalankan ibadah umroh dan juga berziarah ke makam Rasulullah, saya akan memohon pertolongan Tuhan agar saya bersama-sama pimpinan Partai Demokrat bisa menemukan solusi atau jalan keluar yang tepat, yang bijak dan yang bermartabat. Dan itu sungguh saya jalankan, alhamdulillah sebenarnya secara rasional sambil memohon petunjuk Tuhan yang Maha Kuasa. Saya telah memiliki opsi dan solusi yang tentu akan saya bicarakan dulu segera setelah saya kembali ke tanah air. Tidak bagus saya sampaikan di sini sebelum saya bertemu dengan yang lain. Dan salah satu Menteri Kabinet yang juga Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Jero Wacik, membenarkan agenda pertemuan sejumlah politisi senior Demokrat di kediaman pribadi Presiden di Puri Cikeas, Bogor untuk malam ini. Ya, Jero juga membantah bila dirinya bermaksud menggusur Anas dari posisi Ketua Umum Partai Demokrat. Ya, nanti tunggu aja lah, tunggu Pak Presiden ya. Jadi yang penting kan gini, lihat kamera Pak. Cari solusi yang paling baik. Ya. Depan Pak. Depan Pak. Mari kita sedang saling rangkul ya. Jangan jangan wartawan ini kan pinter di utak-atik itu biar kayak saya mau gusur dia, nanti dia ngusur saya. Itu kan senang sekali orang. Enggak ada lah, enggak ada. Saya nggak pingin gusur Pak Anas juga nggak pingin gusur saya. Ada yang bilang pecat Pak Wacik, oh enggak lah, jangan begitu lah. Ya. Masa saling sama kader saling pecat. Jalan tengahnya jadi seperti apa Pak? Jalan tengahnya Pak Presiden dan Pak SBY akan berikan jalan tengah. Nah, tunggu saja. Ya, dan pemirsa langsung saja kita akan bahas langsung dalam dialognya. Sudah ada Indra Maulana yang bergabung dengan dua orang narasumber kita. Indra, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Cheryl. Dan pemirsa, memang SBY mengaku sudah punya keputusan terkait kisruh yang menerpa Partai Demokrat, namun keputusan tersebut masih akan dibicarakan dengan politisi senior Demokrat. SBY turun gunung untuk menyelamatkan partai. Namun, apa bentuk penyelamatan yang akan dilakukan? Mungkinkah SBY mengikuti desakan untuk mengganti Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum? Bersama kami di studio ada Boni Hargens, pengamat politik. Selamat sore, Bung Boni. Ya, dan kemudian ada Pak Irfan Gani dari Sekretaris DPD Partai Demokrat DKI Jakarta. Mas Irfan. Selamat sore, Indra. Sore. Ya, dan rencananya nanti bergabung dari Makassar ada Ilham Arif Sirajudin, Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan. Selamat sore, selamat malam Pak Ilham. Selamat malam Mas Indra. Ya, baik, saya mulai dari Bung Boni terlebih dahulu. Kira-kira keputusan seperti apa yang sudah dipunya? Saya telah punya opsi dan keputusan, seperti itu statement dari SBY. Kira-kira keputusan seperti apa kali ini? Kita ingat Februari sudah pernah juga melakukan konferensi pers di Cikeas dan hasilnya kita tahu bersama. Kira-kira nanti ini seperti apa keputusannya? Ya, saya sih kalau membaca SBY itu nggak bisa dari kata-katanya. Karena bagi saya sendiri sepanjang 8 tahun ini ternyata kata-kata Presiden nggak pernah bisa dipegang, ya. Terus terang saja. Tapi ya bisa saja mungkin malam ini dia membuat opsi bahwa
akan diadakan suatu musyawarah luar biasa untuk menggantikan ketua umum. Mungkin dia akan menentukan salah satu orang sesepuh sebagai caretaker untuk menjadi ketua umum sementara dan seterusnya. Atau bisa saja caretaker, atau bisa saja SBY tidak membuat keputusan apa-apa. Bisa saja SBY kembalikan semua kepada partai. Silahkan partai yang buat keputusan. Artinya voting internal entah di Dewan Pembina atau melibatkan DPP dan seterusnya. Jadi ya saya pikir ini masih menjadi dua kemungkinan yang ada di hadapan presiden. Karena apa? Karena kondisi politik selama presiden di luar negeri dan ketika presiden ada di sini itu udah berubah. Sebelumnya desakan dari sejumlah senior di Demokrat untuk menggantikan ketua umum itu begitu kuat dan kelihatan solid. Ya, terus tiba-tiba peta politik ini bergeser, ini suaranya agak tenggelam, entah apakah di belakang layar mereka mulai dengan mengatur catur ini dengan serius atau entah apa, yang pasti kan di permukaan politik wacananya muncul wacana lain yang juga panas ya, seperti masalah pajak keluarga presiden, konflik dia yang kemudian mengerucut menjadi Fuad Bawasir versus SBY gitu ya, dan seterusnya. Berkembang jadi, seperti itu. Ya, berkembang ya. Oke, saya ingin tanya dulu kalau gitu ke daerah-daerah sebelum ke Mas Irfan. Saya tanya ke Sulsel dulu, Pak Ilham. Kalau kemudian sebelumnya ada yang meminta bahwa SBY turun tangan secara langsung, saya ingin tanya dari daerah, dari Pak Ilham ini. Turun tangannya SBY kira-kira yang dibutuhkan yang seperti apa? Pak Ilham? Baik, rupanya terputus komunikasi dengan Pak Ilham. Kita harus break terlebih dahulu, nanti saya minta pendapat dari Mas Irfan.